Halo, anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu peran penting Indonesia di dunia internasional, yaitu kerjasama dengan negara-negara lain. Seperti yang kalian tahu, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kita hidup di dunia yang saling terhubung, dan setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjalin hubungan baik dan bekerja sama dengan negara-negara lain. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama internasional dan apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi permasalahan global bersama-sama. Yuk, kita mulai. Peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Pertama, mari kita lihat bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama internasional. Indonesia sudah lama aktif dalam kerjasama dengan berbagai negara di dunia, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Salah satu contoh nyata adalah peran Indonesia dalam mendirikan ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di negara-negara Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu negara pendiri organisasi ini yang bertujuan menjaga perdamaian dan meningkatkan kerjasama antar negara di kawasan ini. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Melalui PBB, Indonesia ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia, salah satunya dengan mengirimkan personel kepolisian dan militer ke negara-negara yang sedang berkonflik. Misalnya, Indonesia pernah mengirimkan pasukan perdamaian ke Lebanon dan Kongo. Indonesia juga dikenal dengan politik luar negeri yang disebut sebagai bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat dengan ideologi atau blok negara manapun, sedangkan aktif berarti Indonesia selalu berperan dalam berbagai kerjasama internasional, baik untuk menjaga perdamaian dunia maupun meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sejarah kerjasama Indonesia. Kerjasama Indonesia dengan negara lain sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak zaman kerajaan. Nusantara sudah melakukan hubungan perdagangan, politik, dan budaya dengan negara-negara seperti India dan Tiongkok ribuan tahun lalu. Wilayah Indonesia dikenal sebagai penghubung perdagangan antara Asia dan Eropa, dan ini membuatnya menjadi salah satu pusat perdagangan internasional di masa lalu. Setelah merdeka, Indonesia terus melanjutkan tradisi kerjasama ini, namun dalam bentuk yang lebih modern. Sebagai negara merdeka, Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain berdasarkan prinsip-prinsip persahabatan, saling menghormati, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Inilah dasar yang dipegang Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktifnya. Tujuan kerjasama internasional. Kerjasama internasional memiliki banyak tujuan, baik untuk negara Indonesia maupun negara-negara lain yang terlibat. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan menjalin kerjasama dalam bidang perdagangan, negara-negara dapat saling bertukar barang dan jasa yang dibutuhkan. Misalnya, Indonesia mengekspor komoditas seperti kopi dan minyak sawit ke negara lain, sementara kita mengimpor barang-barang teknologi yang kita butuhkan. Selain itu, kerjasama internasional juga bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Melalui organisasi seperti PBB, negara-negara di dunia bekerja sama untuk mencegah konflik dan mengatasi masalah-masalah yang bisa mengganggu perdamaian. Misalnya, PBB seringkali mengirimkan pasukan perdamaian ke negara-negara yang sedang mengalami konflik bersenjata. Di luar ekonomi dan perdamaian, kerjasama internasional juga membantu dalam bidang sosial dan budaya. Dengan adanya pertukaran budaya, kita bisa belajar dari kebudayaan negara lain.
sementara mereka juga bisa mempelajari budaya kita. Pertukaran pelajar antar negara adalah salah satu contoh kerja sama ini. Banyak siswa Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri, dan hal ini memberikan mereka pengalaman serta pengetahuan baru yang bisa digunakan untuk memajukan Indonesia di masa depan. Menghadapi permasalahan global bersama. Sekarang, mari kita lihat bagaimana negara-negara di dunia bekerja sama dalam menghadapi permasalahan global. Permasalahan global adalah masalah yang mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia, seperti polusi, perubahan iklim, dan kemiskinan. Karena masalah ini berdampak pada banyak negara, kita tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar negara untuk mencari solusinya. Pada tahun 2015, seluruh negara anggota PBB menyepakati 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang sering disebut sebagai Sustainable Development Goals, SDGs. Tujuan ini mencakup berbagai masalah global yang harus diatasi bersama hingga tahun 2030. Beberapa di antaranya adalah menghilangkan kemiskinan, menyediakan pendidikan yang berkualitas, dan menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan ini sangat penting karena permasalahan global tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Semua negara harus bekerja sama dan berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Misalnya, untuk menangani perubahan iklim, setiap negara harus mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian hutan mereka. Di Indonesia sendiri, kita terus berusaha menjaga lingkungan dengan berbagai program pelestarian alam dan pengurangan penggunaan plastik. Kerja sama Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Indonesia tidak hanya aktif dalam kerja sama global, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Melalui ASEAN, Indonesia menjalin hubungan yang erat dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga olahraga. Contohnya, dalam bidang pendidikan, banyak universitas di Asia Tenggara yang menawarkan program pertukaran pelajar di mana siswa bisa belajar di negara lain dalam jangka waktu tertentu. Dalam bidang ekonomi, Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya berusaha menciptakan pasar tunggal yang memudahkan perdagangan antar negara di kawasan ini. Sementara dalam bidang olahraga, ASEAN seringkali mengadakan ajang kompetisi olahraga seperti SEA Games yang mempererat hubungan antar negara melalui pertandingan persahabatan. Mengapa kita harus mendukung 17 tujuan pembangunan berkelanjutan? Salah satu peran penting yang bisa kita lakukan sebagai warga dunia adalah mendukung 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs. Mengapa ini penting? Karena tujuan-tujuan ini dirancang untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang di seluruh dunia. Tujuan ini tidak hanya tentang menjaga kelestarian alam, tetapi juga tentang memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang layak. Sebagai warga Indonesia, kita juga bisa berperan dalam mencapai tujuan ini, misalnya dengan menjaga kebersihan lingkungan, mendukung produk-produk lokal, dan meminimalisir penggunaan plastik. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar jika dilakukan bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita dukung 17 tujuan ini demi masa depan yang lebih baik. Kerja sama internasional sangat penting bagi Indonesia dan dunia. Indonesia berperan aktif dalam organisasi seperti ASEAN dan PBB, dan kita harus bangga akan hal itu. Kita juga bisa mendukung kerjasama ini dengan menjaga kebersihan lingkungan, mendukung produk lokal, dan terus belajar. Ingat, kita adalah bagian dari masyarakat dunia yang saling membutuhkan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.